Hati adalah syarat diantara sifat-sifat penduduk surga. Sifat-sifat penduduk surga. Illa man atallaha qalbin salim. Hati yang selamat, hati yang selamat. Nggak ada di situ penyakit-penyakit hati. Misalkan apa? Ria lah, apa ria? Pamer, sombong, jangan sampai ya. Ujub, bangga diri, sok-sokan. Pesan kita, dan itu pesan-pesan asatidzah untuk membersihkan selalu hati. Kalau hati antum bersih, insya Allah antum mandang orang tuh nggak cengkel gitu loh. Kalau antum lihat orang cengkel tuh hatinya yang sesek sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Dunia nggak abadi, ya kan? Siapa yang mengatakan dunia abadi? Setelah dikubur nggak dibangkitkan. Seperti siapa? Orang-orang siapa? Za'amal ladzina kafaru la yub'atsu. Orang-orang kafir, ya kita ya main-main aja lah, main-main, sudah gurau di dunia. Ya kan kita, ya mereka menganggap nanti kan nggak ada bangkit, kita nggak dibangkitkan, setelah mati jadi tanah ya sudah, buat apa gitu kan. Tapi enggak, kalau kita seorang muslim seharusnya mikir-mikir lah kalau mau main ya. Kalau mau main, kalau mau maksiat mikir-mikir. Kita nggak cuma sampai sini, tapi kita masih ada perjalanan sampai nanti, masih ada akhirat, tujuan akhir kita. Bukan cuma selesai mondok sudah, enggak cukup. Saya kelas 1 keluar lah. Mau keluar ya sana juga nanti juga akan selesai. Baik, beginilah hakikatnya dunia. Dunia buat ladang untuk beramal. Dunia ladang untuk beramal, bukan untuk hitung-hitungan. Aku sudah ngapain aja sih? Enggak, bukan untuk itu. Untuk beramal, banyakin amal, banyakin ibadah. Ya terserah. Amal ada macam-macam. Ada yang maksiat, ada yang taat. Panennya kapan? Hitung-hitungannya kapan? Di akhirat. Ya nanti terserah. Ya maksiat ya dihitung, yang pahala dihitung. Taib, beginilah dunia. Kemudian dan begini jugalah kehidupan. Kita senantiasa terus berubah. Yang dulu awal kita mondok kelas 1, naik kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 lulus. Taib. Kemudian ya maksudnya kita harusnya untuk menerima ya beginilah dunia. Nggak ada yang namanya abadi. Bertemu terus, pendek terus, nggak, tinggi terus, nggak, kuat terus, qawi, nggak. Taib, qawi, kuat, nggak, nanti akan lemah ada saatnya. Ya beginilah, fana. Taib. Apa yang abadi? Apa yang abadi? Harta yang disedekahkan, ilmu yang bermanfaat. Taib. Itu yang anak yang soleh, itu yang anak yang soleh dan solehah, itulah yang akan terus mengalir. Taib. Di sini anak ingin menyampaikan bahwa mungkin cukup sampai di sini. Kita bertemu pada saat ini. Mungkin cukup sampai sini. Ya nantilah ketika kita pergi mungkin jam 2-an mungkin.
dari sini kita pergi kemana? Pindah ke suatu tempat. Taib. Kalau kita inginnya tetap belajar, terus belajar dan belajar, ingin menghilangkan kebodohan diri dan orang lain. Bagaimana kita ingin membenarkan diri antum sebelum kita benar? Makanya kita berusaha untuk benar. Dan antum terus berusaha untuk membenarkan diri antum. Tapi maksudnya di sini kita ingin lanjut belajar yang masya Allah motivasi asatidzah, motivasi yang sangat masya Allah. Kalau antum dengarkan dengan baik, karena Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah dan taufik, antum akan terus belajar dan terus belajar. Jangan cukupkan di situ saja. Taib, mungkin dah selama ini ya, selama berapa tahun ya? 9 tahun mungkin ya. Mungkin saatnya untuk lanjut petualang, ya kan? Mungkin saatnya. Anda juga nggak tahu ya. Anda juga nggak tahu. Tiba-tiba saja 2 pekan. 2 pekan yang lalu, 2 pekan kemarin. Jadi ada tawaran, ya udah siap proses di mana? Kan kita di Mahat Ali ya. Di Mahat Ali juga ujian. Selesai ujian kemarin hari Jumat. Yes, nggak apa-apa. Bismillah. Ya, sekarang hari Senin ya. Akhirnya nanti insya Allah kita akan berangkat. Taib. Tapi nggak sampai situ. Kita nggak tahu takdir. Apakah kita nanti keluar dari sini pindah ke tempat yang kita inginkan sana atau sebaliknya atau yang lain? Nggak tahu. Tapi kita berangan-angan yang baik. Taib. Jadi pesan anak sebelum kita pergi, sedikit pesan ini secara umum ya, bukan secara nanti mungkin ada person, mungkin ostaka atau mungkin dari teman-teman halaqah dan lain sebagainya. Taib. Jadi hormati guru antum, hormati siapapun gurunya, hormati. Jaga hati dijaga. Betapa sibuk kita untuk membersihkan diri luar kita. Aku kurang ganteng ya, cukur pinggir ya kan, cukur pinggir. Pengen dilihat siapa sih? Oke, tayyib, nggak masalah. Sekarang pertanyaannya, hati antum bersih nggak? Aku harus wangi, ya itu harus juga, memang harus. Aku harus rapi, setrika, iya itu bagus, itu memang harus. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Tapi lebih harus diperhatikan adalah apa? Hati nggak bisa main-main mas, hati nggak bisa main. Kita sholat ikhlas, tengah-tengah ada mas ustaka lewat, busuk, ya kan? Pergi lagi datang banyak, akhirnya semakin semangat lagi sholat yang bener, grogi akhirnya salah. Tapi maksudnya hati itu terus berbolak-balik. Minta doa sama Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan hati kita. Taib. Dan hati adalah syarat diantara sifat-sifat penduduk surga. Sifat-sifat penduduk surga. Illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang selamat, hati yang selamat. Enggak ada di situ penyakit-penyakit hati. Misalkan apa? Riya lah, apa riya? Pamer, sombong, jangan sampai ikhwan. Ujub, bangga diri, sok-sokan, apa lagi? Sum'ah, bicarakan. Banyak sekali penyakit-penyakit hati yang itu akan membatalkan amalan-amalan kita. Jadi pesan-pesan kita, dan itu pesan-pesan asatidzah untuk membersihkan selalu hati. Kalau hati antum bersih, insya Allah antum mandang orang tuh nggak cengkel gitu loh. Kalau antum lihat orang cengkel tuh hatinya yang sesek sendiri. Kan lihat orang sesek, akhirnya masalah terus. Taib, jaga hati. Tujuannya untuk apa? Kesini. Tujuan apa? Kelas 3 selesai keluar. No, jangan. Terus belajar, nggak selesai. Ikuti programnya setahun. Ya udah lanjut ke setahun. Programnya tahfidz 30 juz, selesaikan. Jangan tunda-tunda lagi. Selesaikan. Program itu sudah ditata dalam jangka yang segitu untuk antum sesuai dengan keinginan.
Tapi kalau antum putus di tengah jalan karena nggak sabar, masalah banyak lagi, keluar cari masalah. Jangan. Jadi teman-temanku dan adikku, ya semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah pada antum dan istiqomah di atas kebenaran. Jadi pesannya ya lebih banyak tata hati. Nah, intinya di situ. Perindah hati. Dikasih parfum lah hati antum, diperbaiki, dicuci. Bukan sibuk untuk memperbaiki postur tubuh luar. Enggak jaminan orang yang keker, orang yang bentuk badannya bagus, enggak jaminan masuk surga, enggak. Tapi kalau hatinya bersih itu jaminan masuk surga, enggak. Jadi hati-hati di situ, hati-hati di situ. Antum boleh lah rengen, ya kan? Apa sekarang rame ya rengen, apalagi barbel 4 tali, boleh. Tapi niatnya dijaga, kesehariannya dijaga. Jangan sampai di situ timbul ya ujub lah. Aku paling gede, aku paling bentuk aku. Apalagi kalau dipotong setengah. Buat apa? Tujuannya untuk apa? Ana yakin nggak mungkin antum keluar gini mungkin karena dilihat orang. Makanya hati-hati di situ, hati-hati jangan sampai. Kecuali antum lagi latihan, nggak masalah. Buat apalah, toib. Jadi hati-hati. Jalan jangan sambil sombong, hati-hati ya. Jalan sambil sombong. Wah, aku sendirian bos misalkan. Paling gede, paling gagah. Enggak ya, kita harus tawadhu. Tawadhu itu apa? Merendah. Jangan sombong. Hati-hati. Allah Subhanahu wa taala bisa sekejap untuk menghilangkan kekekeran antum, tuh bisa. Enggak menentu orang yang keker terus sehat terus, enggak. Semua ada takdir. Ini bersihkan hati, perbaiki hubungan sama Allah Subhanahu wa taala. Taib, untuk teman-teman yang bermasalah, untuk teman-teman yang mencari masalah, untuk teman-teman yang sudah enggak betah, ya ana nasihatkan untuk sabar. Ya beginilah dunia. Di mana-mana penuh masalah. Antum nih misalkan di sini aku pengen makannya enak, datang telat, nggak dapat lahu lagi, ke dapur, mau jajan, uangnya habis, pergi lagi, mau minta, nggak boleh, ngutang, nanti ditagih-tagih, masalah terus, nggak kuat, keluar aja lah, kabur misalkan, sampai tengah-tengah bingung, waduh, bawa uang lagi, akan bingung, ini jalannya kemana ya, kanan kiri, sampai tempat dicari orang hilang, masalah lagi, ditelepon antrian misalkan, balik ini masalah lagi, orang tua masalah, ya beginilah dunia, pindah kemana-mana masalah tetap ada, pengen masalah nggak ada, ya enggak sih, kalau mati enggak, belum tentu, mungkin kalau mati untuk selesai masalah di dunia, tapi nanti masalah di akhirat. Taib, jadi begitu. Angan-angan lain jauh. Angan-angannya, cita-citanya yang jauh gitu loh, jangan pendek setelah 30 juz selesai, enggak. Selesai 6, kelas 6, kelas 12 selesai. Jangan cukup di situ, Selesai ostaka, selesai dari saparaga, jangan cuma di situ toh. Lanjutkan. Jangan berhenti di situ. Taib. Ya, sabar sebentar. Ya beginilah kehidupan. Menurut antum udah lihat dan dengar Ustaz Adam, kalau nasihatin antum, dengar kajian, masya Allah kan, semangatnya itu yang perlu dijaga. Ya beginilah, kita harus beramal sambil dijaga niatnya. Nggak cukup antum selesai di sini, aku mau kerja, enggak. Ya kerja boleh, tapi niatnya yang tulus, jangan sampai salah. Jadi begitu, jaga hati. Taib. Kemudian nggak tahu nanti antum di sini seperti apa, kita nggak tahu, kita serahkan sama Allah. Entah sampai kapan kita akan ketemu lagi,
nggak tahu, kita nggak tahu. Tapi kalau program manusia mungkin tahun depan. Tapi kan nggak tahu apakah tahun depan memang bisa ketemu atau di pertengahan jalan kita sudah ikut program yang lain. Taib, jadi begitu. Mungkin ini programnya kita setahun ya, kita setahun. Mungkin kita tinggal sebentar, setahun, 1 tahun kita belajar lagi dan memperdalam ilmu agama. Dan insya Allah sebentar lagi siapa? Ustaz Ali Faga ya. Ustaz Ali Faga sudah berapa? Ya 15 juz, udah setoran sanad 15 juz. Lagi nanti ganti Ustaz lagi terus. Ya seperti itulah. Enggak cukup di situ, terus belajar. Mungkin nanti setelah itu kita balik lagi, antum sudah yang sekarang mungkin sudah ada wajah-wajah baru ya. Antum udah punya adik kelas, saya tidak tahu. Antum juga nanti yang udah kelas 12 sudah musyrif lagi, insyaallah kan. Yang kelas 2 udah musyrif, antum udah jadi kelas 12 sudah jadi ostaka ya. Insyaallah. Ya enggak ngerasa. Oh iya, atau yang kelas 1 mungkin nanti kelas 2 wah, bacaannya udah bagus-bagus. Oh iya, udah 30 juz semua kelas 12 misalkan, lulus kan ya bangga dikit lah, jangan terlalu bangga. Taib, maksudnya jaga hati. Taib. Kemudian apa sih tujuannya? Di antara tujuan-tujuan yang ada adalah kita pilih siapa sih? Kita punya siapa? Kita di sini dititipkan oleh orang tua kan? Kita pilih orang tua. Jadi antum udah dibiayain mahal di sini, yang harga yang tertera. Tapi kalau nggak serius, masa uang dikeluarin cuma buat hura-hura, ya kan? Ya nanti, ya maksudnya kembali ke akhirat apa? Ada dipertanggungjawabkan. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Antum di majelis main-main, antum di majelis tidur misalkan, iya itu akan dipertanggungjawabkan. Atau nggak maksimal di pelajaran, semua akan dipertanggungjawabkan. Taib, jadi hati-hati. Kemudian mungkin sebelum lanjut ke Ustaz Jundi, mungkin ana mohon maaf, ada yang punya utang? Yang punya utang mungkin nanti bisa japri, mungkin 1 jam tersisa, atau nanti bisa disampaikan ke yang lain. Dan ana ya, karena utang itu sangat bahaya ya, utang sangat bahaya. Urusannya susah. Nanti di alam kubur utang, makanya jangan mudah untuk utang. Mudah. Kecuali kepepet dan antum akan bisa untuk mengembalikan, tafadhol. Tapi hati-hati. Taib. Kalau utang balas budi mungkin ya akan kita balas insyaallah di kedepannya nanti. Jadi pesanannya diantaranya itu tadi. Kemudian apa yang sudah antum dapat, amalkan, sebarkan, terus begitu terus. Itu estafet ilmu. Kita nggak wariskan uang, ini anak kasih uang, enggak, kita nggak bisa seperti itu. Mungkin bisa nanti suatu saat, tapi bukan itu tujuannya. Apa warisannya apa? Ilmu. Kita bisanya cuma ilmu, kita yang mau punya ilmu punya, ya sudah alhamdulillah. Kita dulu belajar sama-sama tafsir, ya udah kita ajarkan yang itu bisa ajarkan. Nanti antum ajarin ke adik-adik antum ngajarin ke keluarga antum, yang kurang benar nanti bisa ke kakak kelas antum yang udah belajar. Terus itulah estafet ilmu. Kita nggak bisa, uang nggak bisa diestafetkan. Maksudnya nggak berkembangnya ya nggak sebagaimana ilmu. Taib, mungkin itu. Anda mohon maaf kalau ya ana yakin sangat mungkin muamalah ana sama antum kurang bagus. Ya seperti inilah hakikatnya ana. Tapi terus ana terus berusaha untuk merubah kebiasaan yang buruk. Kemudian kalau untuk mendolimi mungkin ana mukul, mungkin kalau mainan, kalau antum merasa ya ana mohon maaf. Kalau dibalas ya silahkan. Tapi ana berusaha sendiri. Ana berusaha untuk tidak mendolimi. Dia mendolimi teman atau tetangga. Ana berusaha. Karena khawatir. Kan kita sudah paham ya, sudah hafal. Al muslimu man salimal muslimuna
min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati itu yang selamat dari, yang tetangganya itu selamat dari gangguan tangan dan lisan. Memang ini perkara yang sangat jahil. Misalkan lagi ngantuk ya, misalkan ngantuk, jahil, nanti ngumpet, nanti bingung, waduh siapa lagi, jahil lagi, ngumpet, nggak tahu siapa toleh belakang, nah, tangan, atau mungkin untuk mukul nggak boleh. Kemudian atau lisan ya, apalagi lisan yang sangat bahaya sekali. Hati-hati teman antum kalau sakit hati. Aduh. Tapi kalau sakit hatinya sakit hati yang itu emang apa namanya, sindiran untuk berubah, ya ahsan, tafadhol. Tapi kalau selainnya ya hati-hati, hati-hati. Dan berapa banyak lisan menjadikan sebuah perkara yang sangat besar, menimbulkan perang dunia, ya kan? Lisan. Taib. Itu pesan anak. Tadi hormati Ustaz antum, hormati, jaga lisan antum, jangan sampai lisan digunakan jangan sampai untuk memakan daging-daging bangkai saudara antum, jangan sampai aku habis makananku habis udahlah makan daging orang lah. Nah, misalkan apa di sini habis, aku nggak bisa ngomong apa-apa, udahlah ambil makanan, ambil orang taruh tengah, kita makan aja lah, ya kan, dibicarakan terus. Nggak selesai, oh habis, ambil lagi, ambil orang lagi, Pak, namanya siapa? Kita masukkan, Fulan tuh ini, habis, ambil lagi. Makanya kalau bisa, ya antum ikuti hadis Nabi SAW. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Udah, kalau nggak bisa ngomong baik, udah diam. Enak kan? Nggak bisa ngomong baik, diam daripada ngomong nggak benar, salah, dosa lagi. Yes, lebih baik diam. Jadi kalau mau ngomong ya mikir dulu lah, mikir dulu. Baik. Mungkin itu pesan Ustadz, pesan yang Anda bisa sampaikan. Tetap semangat menuntut ilmu. Para salaf antum, para pendahulu antum terus bersemangat juga menuntut ilmu. Ya beginilah dunia untuk berbekal yang akan ditemui nanti di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan lagi di kesempatan yang lain, dan pertemuan kita sekarang ini akan kita ketemu lagi di harapan kita paling tinggi di surga Firdaus. Amin, Allahumma amin. Tip, ada yang disampaikan? Mungkin kalau Ustazah setelah bulunya mungkin ya, mohon maaf. Mungkin bisa pesan tersirat tempat tersirat online lah, pesan online. Tip, atau nanti antum bisa ke Ustaz Aziz. Ya, semaksimal antum patuhi aturan. Intinya sesuai aturan yang ada ini ikuti. Kalau pengen tenang hidupnya, pengen tenang ya udah taati aturan. Untuk teman-teman yang diatur oleh Ustazah, sabar, ikuti itu demi kebaikan antum. Dan Ustazah mungkin antum menghadapi adik-adik antum yang bermasalah, ya sabar, hadapi dengan sabar. Al aslu fil islahi al-linu. Dasarnya pembenaran atau perbaikan itu ya lembut. Jadi sabar, beginilah hidup. Taib, sebelum ke Ustaz Jundi ada yang disampaikan? Nanti tinggal Ustaz Ihsan ya, atau silakan nanti belajar Ustaz Ihsan. Kalau untuk Al-Quran nanti bisa Ustaz Ihsan. Ustaz Faruqi ada kesempatan, mungkin Ustaz Faruqi tinggal setengah bulan mungkin ya. Iya setengah bulan ya Ustaz Faruqi. Kalau tinggal setengah bulan, terus itu nanti mau lanjut belajar lagi, masya Allah kan. Tinggal Ustaz Ihsan pun juga nanti tinggal berapa ya? Setengah tahun ya. Mungkin setengah tahun lagi Ustaz Ihsan juga mau belajar lagi. Nah tapi ya semoga aja nanti gantian Ustaz siapa? Ustaz Alifaga ada sanad kan, masya Allah antum kasih atas. Mantap lah, insya Allah itu harapannya. Taib, gimana Sultan? Ya insya Allah. Jadi kalau antum ambil sanad, lancarin hafalan antum. Syaratnya itu lancar hafalannya udah, lancar hafalan. Syaratnya itu kalau antum lancar hafalan udah, insya Allah gampang. Seperti Ustaz Arifaga kan,
udah lancar sekali juz 30 juz kayak duduk udah, ya udah tinggal ambil sana udah selesai. Itu kalau lancar. Ya begitulah. Semua butuh perjuangan. Tip. Terakhir sebelum ke Sajundi, antum buat apa kita sombong? Buat apa kita bangga diri? Padahal besok kita akan dipendam di bumi. Ya, buat apa kita sombong? Buat apa kita sombong? Buat apa kita bangga diri sok-sokan? Buat apa? Padahal besok nanti fi qabrihi yukbar, besok di akhir di dalam kuburnya dia akan dipendam, akan dikubur. Buat apa? Padahal dia dulu diciptakan dari air yang hina, mahin apa? Hina sekali. Nanti juga akan tersisa ekor, tulang ekor saja yang tersisa. Buat apa kita sombong? Taib, jaga hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.